Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurzian Arika dari peminatan K3 Angkatan 2019. Dalam video kali ini berisikan mengenai resume materi mata kuliah ergonomi dengan topik bagaimana pencegahan dari gerakan yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil resume yang saya pelajari terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan dalam materi bagaimana pencegahan dari gerakan yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut poin-poinnya. Yang pertama itu adalah apa itu ergonomi. Yang kedua, mengapa ergonomi penting untuk diketahui dan dipelajari. Yang ketiga adalah siapa yang paling beresiko dalam ergonomi. Yang keempat adalah beberapa mekanika tubuh dasar untuk pengangkatan dan pemindahan secara aman. Dan yang kelima adalah meninjau beberapa alat bantu yang akan membantu pekerja menjadi lebih aman dan terhindar dari resiko kecelakaan kerja. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ergonomi. Ergonomi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergon yang berarti pekerjaan dan nomo yang berarti hukum alam. Dan secara umum ergonomi adalah ilmu yang berusaha untuk menyesuaikan pekerjaan atau kondisi kerja yang sesuai dengan kerjanya. Dan mengapa ergonomi itu sangat penting dan harus dipelajari? Jadi menurut statistik mengenai cedera, menurut karyawan Biro Statistik Tenaga Kerja di fasilitas perawatan umum dan perawatan pribadi, terdapat lebih dari 200.000 tenaga kerja yang mengalami cedera dan penyakit terkait pekerjaan dalam kurun waktu setahun, dan terdapat pekerja yang bekerja di fasilitas umum perawatan memiliki jangka panjang 2 kali lebih beresiko terluka di tempat kerja, dan lebih setengah dari pekerja mengalami cedera yang melibatkan punggung. Lalu sekitar dari 80% populasi akan mengalami satu atau lebih dari episode nyeri punggung yang cukup parah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan mengenai ergonomi itu sangatlah penting. Dan untuk mencegah pekerja untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan cedera dan penyakit dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Selain itu juga, ergonomi mempelajari beberapa hal mengenai kompensasi pekerja yang terindikasi mengalami cedera ringan hingga cedera yang sangat parah. Selain itu juga, pentingnya pengetahuan mengenai ergonomi bagi pekerja adalah pekerja dapat mengetahui aktivitas atau kegiatan apa saja yang dapat melukai diri sendiri dan di mana saja, kapan saja, dan pekerjaan manapun pasti akan ada yang namanya permasalahan ergonomi. Seperti tanpa mengetahui cara mengangkat barang atau pemindahan yang benar akan menimbulkan cedera seperti nyeri punggung bawah, rotator cuff atau robekan bahu, ketegangan otot, kelelahan, dan cedera pada pasien. Dan menurut resume, siapa yang paling beresiko dalam ergonomi? Jawabannya adalah para pekerja. Para pekerja yang memiliki aktivitas atau pekerjaan yang cukup berat, contohnya seperti pekerja yang mengulangi atau merepetisi kegiatan memindahkan, mengangkat, dan menarik barang atau benda yang berat secara berulang dan beresiko tinggi mengalami cedera pada punggung. Selain itu juga, pasien lansia dan pengurusnya juga beresiko tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Dan berikut beberapa mekanika tubuh dasar untuk pengangkatan dan pemindahan secara aman. Dalam mekanika tubuh, kunci yang paling penting adalah kunci untuk keselamatan dan mempersiapkan diri secara mental maupun fisik sebelum pekerja memulai tugasnya dan aktivitasnya. Pekerja jangan menilai situasi terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan dengan cepat. Sebelumnya pertimbangkan terlebih dahulu kemampuan dan keterbatasan pekerja. Pekerja harus berpikir sebelum mengangkat, memindahkan, atau memposisikan barang berat maupun pasien. Pekerja juga perlu memikirkan cara terbaik untuk pemindahan barang atau pasien. Apakah ada hambatan yang harus dihilangkan untuk memberi akses jalan? Dan pekerja perlu menentukan jarak yang dibutuhkan untuk bergerak seberapa jauh pekerja dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang lain. Selain itu juga, pekerja harus memposisikan tubuhnya sesuai dengan ergonomi yang ada, seperti memposisikan bahu yang sejajar dengan kaki, meningkatkan keseimbangan dalam tubuh, mengangkat punggung secara tepat, dan masih banyak mekanika tubuh yang lainnya.
Dan yang terakhir adalah ditinjau dari alat bantu dalam mekanika ergonomi seperti penggunaan kursi roda, lift higher, papan geser maupun alat-alat lainnya. Sekian video pelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.